Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini web service. Kali ini kita akan belajar cara mendokumentasikan API. Oke, kalian kalau pengembang API ya, menjadi pengembang API itu sangat membutuhkan dokumentasi ya. Yaitu dokumentasi itu adalah mencatat, mendata atau membuat semacam manual tentang API itu. Nah, jadi API itu perlu dibuat, kemudian dokumentasinya agar para developer atau pengembang bisa tahu ya nama API-nya. Misalnya nama API bisa memakai nama karyawan atau nama yang lain. Selain itu, untuk para developer juga ingin tahu parameter masukan yang digunakan beserta return yang dikembalikan. Nah, return adalah nilai kembali, misalnya menggunakan format JSON atau format yang lain. Nah, untuk API ini membutuhkan parameter masukan ya, parameter masukan atau input. Untuk parameter input atau output itu harus didefinisikan. Jadi parameter masukannya apa, kemudian parameter keluarannya apa. Oke, selanjutnya ada beberapa syarat penulisan dokumentasi API yang baik. Nah, yang pertama, keterangan berisi method atau resource ditulis secara jelas dan baik. Kemudian hak tersebut akan memudahkan developer dan user untuk memahami latar belakang dari sebuah aplikasi melalui API. Dan terdapat daftar parameter yang menyertai tipe, spesial formatting, aturan, dan keterangan yang digunakan dalam metode resource. Kemudian yang ketiga, sample call disertai dengan sambungan langsung ke media tipe body. Kemudian media tipe body disertai dengan sample body. Selanjutnya yang kelima, sejumlah bahasa pemrograman yang dibuat memiliki contoh kode. Terdapat contoh SDK dari cara mengakses method atau resource yang digunakan sesuai dengan bahasa dari SDK tersebut. Dan terdapat tautan dari resource tambahan seperti blog atau website tertentu. Terdapat ruang untuk berbagi dan mendiskusikan kode di dalam aplikasi tersebut seperti comment session. Ini salah satu contoh dokumentasi API online adalah menggunakan API ya, api.io. Atau banyak tool untuk mendokumentasikan API. Ada API, kemudian Swagger dan API doc.js dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba tentang pembuatan project yang ada pada API ya. Silahkan kita akan mencoba membuka project dengan API ya, api.io ya. Berarti ini online. Kemudian tekan tombol create new API project untuk nama project, kemudian tulislah latihan. Nah, ketika masuk ke API ya, nanti akan ada halaman seperti ini ya. Ada halaman pendaftaran ya, ketika kalian belum punya akun. Nah, di situ ada juga menggunakan GitHub atau menggunakan Twitter. Nah, karena saya sudah menggunakan GitHub, saya klik GitHub-nya ya. Nah, ini adalah project pertama berhasil dibuat ya. Ini adalah dashboard dari Apiori. Ketika pertama kali membuat new project ya, kemudian tulis latihan ya. Nah, munculnya seperti ini. Ini adalah dashboard Apiori. Nah, di situ ada dua tampilan ya. Di situ ada dua tampilan. Yang sebelah kiri untuk mengcoding, kemudian yang sebelah kanan itu adalah tampilannya. Nah, di sebelah kiri itu untuk menentukan spesifikasinya ya. Nah, di sebelah kanan untuk hasilnya ya, atau preview dokumentasinya. Nah, di sebelah kiri itu sebenarnya sudah diberikan contoh, nah, contoh template-nya, tinggal diedit sebenarnya. Nah, kemudian di sebelah kanan juga sama, hasilnya juga sudah ada contohnya. Nah, seperti itu. Oke, pada dashboard tersebut terdapat 3 kolom yang diantaranya ada editor dan preview ya.
Kemudian satu lagi itu ada untuk konsol ya, untuk tampilan ya, tampilan dari hasil reviewnya. Nah, yang pertama kita akan coba di code di sebelah kiri ya, di bagian script itu kita ganti host ya menjadi localhost saja ya, dirubah menjadi localhost. Kemudian judul dokumentasi API, nah di situ ada, dan ubah deskripsi menjadi API digunakan untuk mengambil data. API ini digunakan untuk mengambil data-data terkait karyawan. Kemudian ganti question collection menjadi karyawan, list all question menjadi list all karyawan. Nah, kemudian membuat dokumentasi menjadi list all atau get all ya, ubah bagian respon get ya, berarti yang pertama get menjadi ya nama karyawan, alamat karyawan, jabatan dan jabatan. Nah ini ya seperti ini. Jadi ada yang pertama tadi hostnya diganti localhost, kemudian judulnya dokumentasi API, kemudian deskripsinya API ini digunakan untuk mengambil data-data terkait karyawan. Nah kemudian tadi yang get ya itu dirubah menjadi 3 buah field ya, ada nama karyawan, kemudian alamat karyawan dan jabatan karyawan atau jabatan, tinggal disesuaikan saja. Nah ini adalah contoh bentuk respon yang sudah diedit di sebelumnya di halaman sebelah kiri. Nah itu adalah informasi seputar tentang API sederhananya ya, contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya membuat dokumentasi API untuk bertipe POST. Nah ini ubah create new question menjadi tambah data karyawan baru ya. Kita ubah dulu untuk create new question menjadi tambah data karyawan baru. Kemudian ubah bagian deskripsi menjadi fitur menambahkan karyawan baru. Kemudian ubah bagian request menjadi nama karyawan, alamat karyawan dan jabatan. Nah ini adalah seperti ini ya. Nah, post dirubah menjadi tambah data karyawan baru. Nah, ya, deskripsinya dirubah menjadi fitur menambah karyawan baru. Nah untuk post itu requestnya harus dirubah ya. Jadi karena post yang akan di post itu atau yang dikirimkan adalah requestnya. Nah didefinisikan di bagian requestnya yang tadi sudah dirubah, ada nama karyawan, alamat karyawan dan jabatan. Nah jadi ini adalah akan dipostkan atau ngepost ya, nama value nya apa, kemudian dipost dan hasilnya ada di sebelah kanan ya. Nah selanjutnya ada konfigurasi bagian respon post ya, ditulis di bagian body, ganti body menjadi pesan, kemudian data karyawan berhasil disimpan, kemudian status adalah true. Nah seperti ini adalah tampilan secara keseluruhan ketika kita merubah ya tentang bodinya. Nah bodinya adalah pesan, data karyawan berhasil disimpan, kemudian statusnya berhasil disimpan, statusnya adalah benar. Nah kemudian hasilnya ada di sebelah kanan itu di konsolnya. Nah ini adalah bagaimana cara membuat dokumentasi ya di API ARI ya. Nah kalian nanti bisa mencoba menggunakan tool-tool lain ya untuk membuat atau mendokumentasikan API Anda. Nah tadi ada get, kemudian post. Oke ya, itu aja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.